Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Yes, thank you Anda dan teman-teman Survivors. Welcome back tentunya di match terakhir dari Free Fire Master League season kedua bersama gue Ravalda dan ada sekali di sini kita bakal menemenin kalian di last match untuk hari ini, dan teman-teman semua jangan lupa kalau minggu depan itu bakal jadi final day-nya masing-masing pot di minggu depan. Iya, masing-masing grup ya. Yes. Jadi nah semangatnya dibakar lagi dong. Apalagi kali kita juga udah ngeliat ternyata banyak banget tim yang kalau kita ngomongin tentang standing group itu yang ada di lower table semuanya sempat buya lah, sempat kuadraki lah. Waduh, udah bener-bener setara lah sama orang-orang atau tim-tim yang ada di standing atas. Betul, dan kita ngeliat juga gimana proses tim yang tadinya di bawah tiba-tiba mulai menaik ke atas, dan kita ngeliat gimana progres yang dimiliki masing-masing tim. Ada yang terus konsisten untuk naik, ada juga yang dari naik tiba-tiba turun. Ini benar-benar berwarna banget buat Free Fire Master League season 2 kali ini, ditambah dengan sistem poin yang benar-benar bisa gue bilang nyekek. Bener-bener kayak apa ya, kejar-kejaran poin tuh gampang banget gitu. Betul, dimana kemarin juga kita udah lihat ya yang tadinya let's say Dranex nih di grupnya ini dia paling atas, terus ada Aura, terus ada Evo. Sekarang nih kalau kita lihat itu bedanya udah kayak tipis-tipis banget gitu. Jadi benar. Nah ini dari tim-timnya aja itu udah pada lari semua. Nah dari Survivornya jangan lupa juga buat di like sama di subscribe juga dong dari FF Esport ID-nya. Jadi sama gitu semangatnya sama orang-orang yang lagi ada di stage sekarang. Iya, dan buat teman-teman semua yang ngedukung tim favoritnya, jangan lupa gunakan hashtag tim favorit kalian masing-masing. Jangan ngehina tim lain, cukup dukung aja dan terus berkarya. Yoi, dan kita langsung dengar suara sirinenya nih. Ini adalah babak penentuan untuk melihat siapakah yang akan bertanding dan siapakah yang bakal ada di top 3 dari klasmen terakhir di round 6 kalah hari kali ini. Silahkan. Yes, dan kita udah masuk ke round 6 kalah hari, di mana Boss dan juga satu tim bakal bertemuan di early game. Mammoth ada Boom yang udah ke arah kiri, Aba X ke Stone Ridge, sementara Onyx dan juga Dranix bakal turun di daerah Command Post. Yes, dan nah ini menarik nih, daerah Mammoth juga ini bakal ada dua tim yang bakal langsung bersikutan di atas juga. Gua rasa akan sama skenario-nya. Iya, udah ada yang terkena down di sini. Mang bakal ditembakin begitu aja. Apollo langsung duel 2 orang. Yamil juga udah terkena down di sana. Tersisa 1 orang di sini. Ternyata teman-temannya jauh semua. Oh my god. Wah, ini udah makanan sih buat teman-teman Boss Titan, tapinya ya walaupun harus ditukar dengan Apollo 1 ya, cuman masih bisa gua bilang lumayan lah. Iya, karena di sana cuman Apollo yang dapat senjata ya. Yang lainnya masih kayak miskin, bahkan gak punya. Tapi ini udah dapet sih Kojak. Oke, Kojak udah menggunakan karnya di sini. Coba bakal intip-intip. Igaps juga udah mulai bergerak dari kanan. Kojak bakal coba. Dia terjatuh ternyata. Dan masih bisa bangun lagi. Lagu apa sih itu? Lagu apa ya? Aku terjatuh dan beda tapi liriknya. Beda. Sementara itu Lufre Jaira di sini. Oke, ini dari Lufre yang ternyata head on head sama teman-teman First Rider yang bisa gue bilang lagi galak banget nih Skyla. Tadi gue lihat juga di kilas balik match sebelumnya gimana membaranya teman-teman dari First Rider, walaupun sempat ke Sleo sampai akhirnya belum buya, tapi bisa gue bilang progresif banget sih. Progresif banget, setuju. Dan kita lihat di sini gimana First Rider dan Lufre masih saling tahan-tahanan aja. Udah berhasil mendapat yang satu knockdownnya, tapi langsung dibalas begitu aja ya. Sementara Envoy bakal coba untuk masuk juga, melihat pergerakan dari musuhnya. Ada Mang juga yang udah mulai bergerak dari sisi kanan dan kiri. Ini benar-benar sedikit kekunci. Ya, udah intip-intipan. Udah kelihatan sih itu senjatanya tadi sebenarnya sama Envoy. Gue rasa bakal ditahan sedikit, tapi yes, udah ada firing juga yang dibuka di sini. Ternyata Gits berhasil mendapatkan Souza dari sisi yang berlawanan. Masih bersama dengan saudara Esport melawan Boss, 2 orang harus knock begitu aja bersama dengan Yamil. 27 HP tersisa, dari belakang kepalanya kelihatan, tapi ternyata malah di clutch balik. Saudara Esport harus gugur sangat cepat di
sebagai tim pertama yang gugur juga di Ya. posisi ke-12. Ya, gua ngeliat di sini ada 2 tim dari pot A yang kesulitan ya. Ada Ombak dan kawan-kawan dan ada Ses juga yang harus dipulangkan di posisi ke-12 kali ini. Sementara Louvre Kings berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya dan bakal bertemu dengan satu mangsa terakhirnya, bakal dicari, nggak bakal dilepas dengan mudah tentunya. Ya, apalagi di sini sisi Louvre King juga masih pada full ya. Yes. HP-nya secara lootingnya juga udah gue bilang lumayan banget buat di early game. Ini teman-teman dari First Rider yang udah lumayan berdarah-darah dan langsung tereliminasi aja menyusul saudara e-sport ya di Iya. posisi ke-12 dan juga 11 kali ini. Nah, dan kita juga, gue mau bahas tadi gimana Apollo yang berhasil mendapatkan 3 orang tapi nggak ada backup dari teman-temannya. Oke. Sampai akhirnya harus dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Harusnya kalau kita ngeliat dari segi resource, memang dari Boss Titan itu kekurangan. Tapi Apollo berhasil mendapatkan 3 orang dan ketika orang terakhir kalau gue lihat tadi dia nggak punya peluru lagi. Iya, jadi sayang banget ya. Seenggaknya bisa gue bilang 3 versus 1 aja itu udah cuan banget Iya. gitu buat dia. Tapi ya oke lah, ini bisa gue bilang matinya tidak sia-sia Matinya untuk tidak seorang sia-sia. Apollo. Ya. Oke, Ya. kita bakal lihat dulu nih standing sementara yang tadi udah ada 5 match. Ini kita udah ada Aero Wolf yang masih standing paling atas Yes. dengan 142 poin, disusul dengan Aura Esport di 112. Onyx Ares juga masih di 107 setelah tadi sempat buyah juga ya. Betul. Jadi kebantu dengan poinnya dan langsung meroket ke arah top 3. Nah, ini yang baru gue bahas tadi, First Rider Bravo yang lagi naik-naiknya tapi Wah. sayangnya harus ke shutdown dan tadi gugur oleh Louvre ya. Wah, berarti First Rider-nya sendiri masih bisa banget disusul sama Onyx Olympus. Betul. Kalau Onyx Olympusnya benar-benar lagi nge-up di game terakhir ya. Nah, kita lihat aja nih karena ternyata yang menarik yang ada di let's say ke 10 ke bawah dari tadi posisi Louvre juga Yes. justru menumbangkan posisi yang lagi di atas. Nah, ini Ah. bakal jadi game changing banget walaupun menurut gue dari posisi Louvre masuk crawling ke arah top 5 agak tetap susah sih karena poinnya kalau nggak salah dia around 29-an. Benar, agak sedikit sulit untuk naik ke atas ya. Maybe next week sih. Ya, di final weeks-nya. Yeah. Karena mengingat Louvre sendiri lagi kejar-kejaran poin di pot kecil Makanya. dengan Aero Wolf, sementara Aero Wolf-nya lagi benar-benar on point Meroket banget. banget. Iya. Biasanya gitu Sky. Jadi kalau misalnya lu lagi ada di perempatan yang paling sulit tuh stamina itu naik apa adrenalinnya tuh naik Oh, gitu. jadi Adrenalinnya. tantangan tersendiri ya. Yoi. Nah, ini ada seorang Bion yang sebenarnya udah memantau Jars aja spray ke arah depan juga. Masih bersama dengan Wow. Bion yang akhirnya berhasil mendapatkan satu lagi Wow. hit juga dapat dan Olympus harus tereliminasi di posisi ke-10. Wow, ini artinya First Rider sudah mengokohkan posisinya di tempat pertama untuk sementara. Yoi. Kalau sekiranya Dranix nggak tusun sekarang, First Rider nggak bisa digeser sama sekali. Oke, ngomong-ngomong nggak bisa digeser nih. Masih ada IOG yang ternyata dari tadi berhasil perang dan dimenangkan terhadap teman-teman DG Esportnya nih. IOG yang sudah mengantongi 5 poin eliminasi untuk di game terakhir kali ini berusaha untuk spray down sedikit ke arah Blue Wall yang dia expect ada satu orang di arah depan. Wah. Di sisi lain dari POV-nya DG Eternal bersama dengan Raven nih. Ini yang gue suka dari Raven adalah karena dia jago ngebait ya. Jago ngebait ya. Iya. Nah, lu salah satu orang yang kena bait ya. Aduh, hampir. Aduh. Wah. Oke, itu dia. Itu dia berusaha untuk tapping one shot one kill tapi yes masih cukup selamat juga dari posisi depan kena ke arah gol doang. Ya, Masih bersama dengan Fori. Nah, ini member-member barunya Eternal ya. member barunya Eternal DG4 udah kehilangan satu orangnya di sini. Cukup mahal harga yang dibayar. Berapa tuh? Satu orang. Iya, satu orang. Kirain ada angkanya. Nggak ada, Nggak nggak ada. Oke. Satu nyawa orang tuh sama dengan 20 poin in game. Oh, siap. Nyari aman ya? Iya. Nggak ada dolar ya, siap. Oke, kita udah bergeser terhadap Aura Esport dan Wow. wow, di SSC ini bener-bener dramatis banget karena Aero Wolf bakal bertemu dengan Aura yang posisi 1 dan kedua. Itu dia 3 versus 1 dan Wow. shot. Harusnya jadi makanan gratis kah buat teman-teman dari Aura dan itu dia betul banget di sisi lain. Banks berhasil nge-knock Guns juga ini trading 1 tukar 1 antara Aero dan juga Aura
Aura Esport. Waduh. Sementara Deadly udah dapat posisi nyaman di atas, Yap. pump granat juga ke arah atas Deadly, hati-hati. Yes, Sementara masih bisa ditarik sedikit. Yes, berhasil melakukan reviving terhadap Guns, bakal langsung di commit di sini, udah mulai masuk satu persatu. Hey. Udah ditembakin begitu aja cukup sekarang. Piu langsung maju, sementara Amek coba melakukan predict shoot ya, yang belum menghasilkan apa-apa. Halcyon udah cukup sekarang di sini, berputar sebelah kiri, tapi Guns dan Piu benar-benar on point. Itu dia Aura Berhasil Esports. meratakan tim yang bisa gue bilang lagi ada di standing atas ini. Bener-bener bagus banget buat Aura karena dia cuman beda sedikit poin dengan teman-teman Aerowolf. Wow, Iya. this is it, gila sih. Lagi dan lagi akhirnya Aura Esports ngeratain musuhnya dan bagi-bagi poinnya tuh sama. Betul. Satu. Iya. Waduh. Sama Tapi- kejadiannya kayak waktu tadi dia ketemu Onyx ya. Ya, berbagi itu baik soalnya. Berbagi suka. itu indah ya. Iya, berbagi itu indah. Biar gak ada tulisannya kuadra gitu kan. Iseng Kalau kayak banget. gitu kurang asik ya. Oh, kurang asik Iya. ya bener. Oke, kita bergeser nih terhadap Ares juga yang sebenarnya bisa gue bilang lagi naik-naiknya ketika kita ngomongin match-match terakhir di hari ke-10 ini nih. Nah, masih Iya. bersama dengan Ares di arah depan ini juga udah kita tahu lah rajanya offline stage. Iya, itu Dranix. dia ada Dranix dan udah kelihatan Razor nembakin ke arah Zexia di sana. Sementara Lau udah mendapatkan posisinya. Razor harus terkena knockdown di sana, langsung di ending, gak dikasih ampun tentunya. Ada Maue udah nahan dari sebelah kiri, sementara Kruger udah melakukan setupnya di lantai 2. Hati-hati Rasti, karena lawanmu adalah headhunter dari Dranix yaitu Kruger. Yes, ini udah mulai regroup sedikit, nggak pengen terlalu kepecah. Tapi dari sisi Dranix nih, sebenarnya ada satu orang yang, ada satu squad di arah belakang juga yang gue rasa harusnya kedengeran sih kalau misalnya mereka pecah fire-nya. Oke, masih bersama dengan Dranix yang ternyata Razornya juga udah missing. 3 versus 4 harusnya, tapi gue nggak tahu sih ini dari temen-temen si Onyx ini udah ngeh kalau lawannya itu nggak full atau enggak. Oke. Wow, langsung Yes. ada tembakan yang cukup keras diberikan oleh tim dari Dranix tentunya. Bakal coba dikeker-keker lagi. Zexia harus melakukan healing terlebih dahulu. Sementara Dranix Devil bakal coba merapat ke arah teman-temannya. Ada Rastis di sana yang udah sadar akan kehadiran dari seorang Devil. Kalau di atas spam granat bakal sulit banget nih. Yap, dan langsung ada yang lompat aja Aing mau. Tapi malah jadi kekenok bersama dengan Zixia juga yang harus kekenok. Ini bener-bener sakit banget untuk teman-teman Dranix. Seorang Aing juga berhasil dikenok balik. Tapi ternyata ini menjadi makanan terhadap teman-teman Onyx Ares. Dan Iya. itu dia harus posisi ke-8 Dranix Vendetta. Dan kita ngelihat di sini lagi dan lagi pot B berhasil mendominasi pergerakan dari pot A di match hari ini ya. Betul. Match terakhir maksud Match gua. terakhir. Ya, dan ini yang menarik adalah ternyata Ares yang memang lagi ada di posisi atas lagi-lagi mendapatkan batu loncatan untuk tetap standing di posisi top 5. Yes. Ya oke, kita lihat nih karena ini udah memasuki OTW zona ketiga juga dan udah bergeser terhadap Aura yang tadi baru aja meratakan musuh bubuyutannya untuk di match hari ini yaitu Aerowolf. Di sisi Wah. lain ada Louvre King. Ada Louvre Kings nih yang masih hidup dan bakal berhadapan dengan tim dari Aura nampaknya sebentar lagi karena cukup dekat jaraknya. AC ada UAV juga nih, harusnya udah jadi pantauan terhadap teman-teman Boom yang sempat ke shot out sedikit. Onyx juga yang langsung ketahuan posisinya sedikit rotasi karena udah ketahuan sama UAV. Tadi Iya, gua dan lihat. ini benar-benar jadi satu kesenangan tersendiri Kenapa untuk tuh? First Riders. Oke. Karena First Riders orang-orang yang bisa menyusulnya atau tim-tim yang bisa menyusul mereka nggak ketemu sama sekali ya. Iya benar dan Kayak udah di-shutdown. udah di shutdown semuanya sudah rata gitu. Oke, ini bergeser terhadap Boom Esport yang kalau kita ngomongin klasmen grup dia ini lagi ada yang di bawah ya. Ya. Di bawah bersama dengan IOG juga dan di sisi lain di grup C-nya tuh kalau nggak salah ada Dunia Games Betul. Esport di situ dan tapi ternyata hari ini meroket juga di mana player of the match mendapatkan oleh salah satu Straw Hat ya di sini dengan 6 kills. 6 poin eliminasi di Wow. round kelima tadi mereka berhasil mendapatkan Buyah ya. Dan ini menjadi kesempatan penting untuk Boom karena mereka benar-benar ada di bawah Dranix dan Dranixnya udah di shutdown. 74 poin yang dimiliki Boom ini benar-benar penting sih.
Yap, tapi ini udah mulai sempit karena udah memasuki zona ketiga OTW keempat juga. Ada dua tim yang bakal menjepit nih posisi Boom yang bisa gue bilang sangat ke sandwich. Dan ternyata di sisi lain ada Venom yang berhasil nge-knock juga satu member dari DG. Di sisi depan juga ada Lau yang udah cukup berdarah-darah, tapi gue belum lihat ini firingnya dari arah mana. Kita bergeser dulu Louvre kali ini nih yang memang sudah mengantongi 4 poin eliminasi. Waduh, ini udah banyak banget orang yang tim yang bisa gue bilang sekali yang ngantongin tuh nggak ada yang kepick off tapi rata. Oke, itu dia berusaha untuk spray down ke arah depan terhadap teman-teman dari Aura. Ternyata yang udah ketarik mundur juga karena zona dan gak punya pilihan lain. Seorang Gans di situ harus kekenok begitu aja Kids yang berusaha untuk spray ke arah depan sedikit. Ada Peu juga yang kemakan zona terus saja menahan. Ternyata Giz cuan lagi karena berhasil mendapatkan Amex dan juga Guns kali ini. Iya, udah cukup sekarat di sini dimakan oleh zona juga. Gua rasa nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Sakit banget ditembakin dari kiri dan kanan dan rata begitu aja tersisa Deadly dan itu dia akhir dari Aura Esports di round terakhir kali ini. Gila, ini menarik ya karena tim yang ada di posisi klasmen di 1 dan juga 2 udah gugur dan masih ada 6 tim dengan 21 orang juga yang let's say beberapa masih ada yang lengkap juga. Satu udah ada yang ke pick off dari sisi let's say di sini DG Eternal. Betul. Dengan nggak adanya Rahmat. Oke. Udah ditembak juga. Ada pelontar yang udah bakal dikeker begitu aja karena gap. Hampir terkena down tapi masih bisa dikeker lagi nampaknya. Iya, tadi Straw Hat juga berhasil mendapatkan satu member dari IOG. Kita udah bergeser lagi dari POV-nya seorang Abax yang berusaha untuk tapping ke arah depan. Lumayan menerima banyak damage satu member dari Louvre kita, tapi masih bisa gulung-gulung gaming. Di sisi lain, Envoy juga harus ke-knock di situ. Oke, masih bersama dengan Abax yang sangat-sangat konsisten untuk langsung ngancurin dan Boss Titan. Di sisi lain, harus puas di posisi ke-6. Sayang sekali, kita masih bergeser dengan DG Eternal. Ini udah bergeser lagi terhadap Louvre King juga. Yang so far masih lengkap dan 8 poin eliminasi Skylar. 8 poin eliminasi dimiliki sama Louvre Kings ya. Ini benar-benar penting banget mengingat mereka juga lagi ketinggalan di segi klasemen. Mereka coba untuk keep up sama tim Aerowolf tentunya untuk memperebutkan posisi kedua di sini. Oke, dan ini masih dengan kompon yang bisa gue bilang cukup sulit dari sisi Louvre ya. Karena dia dari sisi kanannya lumayan bolong kalau kita bandingin sama DG yang masih dapat satu rumah kecil gitu. Di sisi lain juga ada IOG dari sebelah kiri. 360 derajat ada musuh semua, Bos. Ada musuh semua ya. Iya, ini ada Boom yang masih berlengkap ya, berempat. Masih cuman lengkap. masih puasa poin kalau kita bandingin sama Louvre yang sebenarnya poinnya udah banyak banget gitu kan. Ya. Ish, ada tapping. Gue rasa ke arah IOG sih itu tadi Lord juga udah menerima banyak damage Iya, dari damage depan. yang dihasilkan menggunakan Kar 98 ya di sana. Sakit banget sementara Onyx cukup dekat bergerak ke zona selanjutnya. Lord berhasil mendapatkan Venom. Sementara Beyond dan kawan-kawan dengan 5 poin eliminasinya di sini bakal kesulitan untuk masuk ke zona selanjutnya karena ditembak dari kiri dan kanan. Sementara Louvre, Jaira dan kawan-kawan bakal nahan 2 squad sekaligus. Beyond bakal coba langsung masuk dengan grappling hooknya, tapi damage yang diberikan oleh IOG cukup besar. Iya, itu dia di sisi lain Raven juga udah nggak kenok satu orang lagi disusul dengan Newting yang berhasil nggak kenok juga pakai granat. Di sini Raven berusaha untuk one shot. Itu dia satu hit dan 2 orang harus kekenok begitu aja. Di sisi lain Lord juga berhasil mendapatkan Venom dan Louvre King harus di shutdown. Puas di posisi keempat disusul dengan Ares juga. Kali ini Raven yang masih standing alone buat ngasih spray down ke arah depan. DG Eternal masih 3 orang bos berusaha untuk nge-strip ke arah Newting kali ini. Dan ini masih ada IOG juga di arah depan kanan dan kiri. Vision yang dibuka oleh DG Eternal kali ini. Tersisa 3 tim yang kali ini yang sangat-sangat dramatis berusaha untuk dihancurin. Newting gak punya pilihan lain karena dia tersisa sendirian di arah depan juga. Masih ada IOG yang nunggu pecahnya perang antara DG bersama dengan juga Newting. Kali ini pop-up glow juga udah dibuka oleh Fury dan juga kawan-kawannya. Dari sisi kanan mau sedikit ngedepetin Racing-nya dong. Tapi Fury justru harus menerima damage balasan di sini. Dan Boom harus puas di posisi ketiga. 2 versus 1, 3 versus 1. Itu dia IOG. Itu dia. Kalau cupu gak usah main, bapak lo suruh main. Langsung dapetin Buya 12 kill, nggak pakai komentar bla 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 ya. Ya, cantik banget. Ternyata IOG yang berhasil menutup dengan 3 versus 1 tadi ya. Dia nungguin pecah perang antara Eternal dengan Boom. Dan tadi lumayan lumayan greedy untuk langsung meras ke arah kanan. Dia nggak expect IOG